itu salah satu bagiannya udah dirusak, itu juga dirusak, bagian situ dirusak juga sama yang bawah sana. Jadi pembongkarannya bukan dari atas Pak, dari bawah Pak? Ada dari atas, ada dari bawah. Jadi kelihatan yang dari samping yang ini. Yang dari atas yang itu tuh, yang dari bawah itu. Balai Pelestari Cagar Budaya BPCB Jawa Timur terus bekerja keras melakukan ekskavasi terhadap berbagai situs cagar budaya yang telah ditemukan warga. Selain situs Tribuana Tunggadewi, objek lain yang diekskavasi sejak tanggal 7 Oktober lalu adalah situs Watu Kucur yang ada di Desa Dukuh Dimoro, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang. Meski berada di wilayah Kabupaten Jombang, namun letak situs Watu Kucur ini sangat dekat dan bersebelahan dengan Desa Bejijong, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Bahkan dari kantor BPCB Jawa Timur sendiri, letak situs Watu Kucur ini hanya berjarak sekitar 2 hingga 3 km saja. Sehingga tak heran jika lokasi situs Watu Kucur ini berada termasuk dalam wilayah Cagar Budaya Nasional Trowulan. Ekskavasi dilakukan dengan membuka seluruh bagian tanah yang selama ini menimbun situs Watu Kucur. Dari bagian tepi, petugas berhasil mengungkap bahwa struktur candi ini terdiri dari 3 sub. Di bagian tengah, petugas juga menemukan sumuran yang biasanya dipergunakan untuk menyimpan benda berharga dari candi. Namun sayangnya, hingga 10 hari melakukan penggalian, petugas gagal menemukan benda berharga yang dimaksud. Padahal seharusnya dari setiap candi selalu ada benda berharga yang ditanam di dalamnya. Benda berharga yang ditanam tersebut biasanya disebut dengan nama peripeh. Tujuan penanaman peripeh ini adalah untuk menarik energi positif dari alam semesta. Bagi pembangun candi, peripeh diartikan sebagai wadah zat inti kedewaan dari sang dewa. Sehingga tak heran jika kemudian peripeh ini dianggap sangat penting, bahkan lebih penting dari arca. Sebab pada candi, arca hanyalah representasi dari bentuk luar sang dewa, sementara peripeh adalah zat intinya. Jenis peripeh yang ditanam di dalam candi biasanya bermacam-macam sesuai dengan tujuan pembangunan candi tersebut. Jika candi dibangun untuk memuja dewa dengan harapan mendapatkan kesuburan, maka jenis peripeh yang ditanam biasanya adalah biji-bijian. Namun jika tujuan pembangunan candi adalah khusus untuk pemujaan dewa, maka jenis peripeh yang ditanam biasanya adalah nawaratna atau 9 permata. 9 permata ini konon mewakili 8 dewa dari berbagai penjuru mata angin. Dengan ditanami peripeh, diharapkan candi itu akan hidup atau mempunyai kekuatan dan esensi dari dewa yang dipuja. Sementara dari ekskavasi situs Watu Kucur ini, alih-alih menemukan peripeh atau benda berharga yang ditanam, petugas justru menemukan adanya kerusakan di bagian inti candi. Kerusakan tersebut dipastikan bukan rusak alami, tetapi diduga sengaja dirusak untuk mengambil peripeh yang tertanam di dalam sumuran. Dari bentuk kerusakannya, petugas menduga proses pencurian peripeh itu dilakukan para pelaku dengan cara menggangsir bagian sumuran candi dari sisi utara, timur, dan sisi atas. Namun demikian, petugas belum dapat memastikan kapan proses perusakan dan pencurian peripeh itu terjadi. Bisa pada masa kolonial dan bisa juga pada masa sesudahnya. Penggalian sama itu. Ya, ada perusakan di situ, Pak? Ya, ini ada 5 titik, itu di gangsir, ya, itu lagi sama yang di pojok sana. Jadi ada 5 perusakan. Perusakan ya. Kalau peripehnya itu biasanya gimana Pak letaknya? Ya,
biasanya tengah. Tetapi ada juga yang ditaruh di samping emang. Ada di samping. Mungkin dia gara-gara itu dia mencari. Jadi dibongkar semuanya. Jadi dari sini ke bawah udah rusak. Itu salah satu bagiannya udah dirusak, itu juga dirusak. Bagian situ rusak juga sama yang bawah. Jadi pembongkarannya bukan dari atas Pak, dari bawah Pak? Ada dari atas, ada dari bawah. Jadi kelihatan yang dari samping yang ini. Yang dari atas yang itu tuh, yang dari bawah itu. Jadi dia gali dulu di luar baru digangsir masuk. Tapi memang kedalaman kurang ini Enggak, segini. ini aja ya. Itu batanya sudah berakhir. Nah, ini lantai. Ya. Kelihatan ini ada di bawah satu lapis bata, dua lapis, itu rata dengan itu. Nah, itu dasarnya sumuran. Sudah pernah digali semua. Jadi setelah kita melakukan penggalian arkeologi selama 10 hari, kita berhasil menemukan struktur, ya. Jadi struktur yang mendukung keberadaan daripada Yoni yang kita lihat itu. Jadi di situ ada sumuran dengan seharusnya Yoni itu berada di situ. Ya, seharusnya jadi sumuran dulu, baru ditutup, baru Yoni di atasnya. Biasa itu dipindahkan sudah. Dan seharusnya ada peripi di bawahnya. Nah, peripi itu adalah syarat wajib untuk setiap bangunan suci. Itu sudah nggak ada, dan pada saat kita bongkar sumuran itu, semua tanah yang dibawanya itu sudah bercampur aduk. Jadi bata baru juga ada. Itu artinya udah pernah digali, tapi mungkin dalam waktu yang lama dari sekarang gitu. Karena orang-orang tua yang di sekitar sini nggak ada yang mengetahuinya. Artinya pembongkaran itu terjadinya pada masa yang lama daripada sekarang. Berarti ada upaya pencurian barang berharga dari Ya. candi ini. Umumnya peripih itu kita temukan biasanya sudah kosong. Gunung Gansir contohnya, digansir dari samping kan, Candi Gunung Gansir itu, candi pendem yang di batu. Jadi tempatnya itu masih ada wadahnya, tapi peripihnya udah nggak ada. Ini wadahnya dari batu, pada penutupnya itu sudah dicongkel, udah nggak ada. Terus yang kita temukan di Klenterjo, wadahnya nggak ada, udah dibuka semua. Kebetulan kita temukan yang kura-kura itu terselip di balok batu. Jadi itu aman, akhirnya kita temukan. Ya kita berharap begitu juga di sini, tapi ternyata kita gali di lapis by lapis nggak